أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimu wadud. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larjamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Syu'aib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 90 sampai 92. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di tempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan kita yang hadir di tempatan ini semoga termasuk umat beliau yang sungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang telah disampaikan, diamanatkan oleh beliau, serta ikhwan wal akhwat yang kami hadir, semoga apa-apa yang diperjuangkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Angin itu bisa menjadi cinta pertama, juga obat. Ibarat lagi nyari jodoh, dikasih tahu sama seseorang tuh di sana ada yang namanya A. Kita berangkat tuh, udah ketemu, kan pengen pasti tuh wajahnya, tingkah lakunya, keluarganya, kita samperin dong. Udah disamperin, cocok, jatuh cinta, sampai akhirnya jadi jodoh, diikat, jadi tinggal merawatnya kan. Kalau udah jadi berkeluarga, anak hasil dari cinta pertama itu kan nikah, udah nikah, punya anak, dirawat kan, tuh hasil dari kabar dari seseorang itu, karena pengen pasti. Semoga apa-apa yang telah dikabarkan oleh angin kita bisa merawatnya dengan baik sesuai adat istiadat lah, minimal kesananya agama gitu kan, agama Islam. Angin juga bisa menjadi obat. Contoh sederhananya, tahu babadotan nggak? Babadotan rumput, sejenis rumput liar tanpa kita tanam, tapi kita tahu itu obat buat luka kan. Kemungkinan di bawah angin juga itu. Angin beneran angin, bukan kabar yang tadi seliweran ke sini kan, bukan. Ini angin nyata, angin gitu kan. Angin yang berhembus. Mau angin yang pelan, mau angin yang kenceng, itu entahlah gitu kan. Bibitnya itu kan ada kembang tuh kan, kembang babadotan, ada kembangnya tuh, tanaman babadotan. Terus itunya terhembus angin sampai ke pekarangan rumah, lalu dikenalkan sama orang tua, ini babadotan, bila mana engkau terluka, engkau berdarah, engkau tersayat, engkau labuh gedebuk gitu kan. Kecebur ke balong, berdarah, cepat ambil babadotan, bisa dikunyah, bisa digesek pakai tangan, bisa, lalu balurin bahasa Sundanya, balurin aja dah, balurin ke lukanya itu, udah plok, udah. Apalagi ya kabar angin, tentang angin. Termasuk ini ajaran, saya dikasih tahu sama seseorang, ucapannya itu mengajak kan, mengajak di sana tuh, di sini nih, termasuk mudah-mudahan insya Allah ajaran ini juga disampaikan melalui seseorang. Semoga udah kita mendapatkan kan cinta loh sama ajaran ini, cinta pengen bener-bener, kalau bener-bener dilihat dong sama guru lah, atau enggak pembimbing, atau enggak orang tua batin, ibu batin, bapak batin, entahlah itu ucapan lah kan, bahasa. Yakin, cinta, benar-benar sungguh-sungguh, dibayatlah di waktu itu, udah dibayat,
begini tahapannya. Semoga apa-apa yang telah disampaikan, diajak sampai bisa ngumpul, ngariung di ini pertempatan, melaksanakan yang tadi itu kabar angin lalu dibaiat sampai ke sini ngeriung memenuhi janji baiat itu. Semoga apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang telah baiat, kita bisa merawatnya dengan baik, dengan sempurna, dengan benar. Mudah-mudahan bisa menghasilkan buah benih dan bisa tertanam di tanah yang subur. Insya Allah, amin. Sekian, hampura. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Malam ini saya akan membawakan petikan penggugah batin dengan judul Teman Hidup Sempurna dan Bekal Hidup. Sepanjang hidup di dunia, bila ingin memperoleh kemuliaan, pentingkanlah amal soleh. Pokok pangkalnya pergaulan, itulah modal pertama. Ketemukanlah rahasianya hidup, bercampur gaul di tengah-tengah masyarakat. Di bawah ini akan dituturkan secara ringkas bagaimana caranya agar mencapai apa yang dimaksud di atas. Sebenarnya segala sesuatu itu ada pada diri kita. Coba perhatikan. Awal mulanya kesopanan jalankan, ramah tamah terhadap siapapun, jangan pilihan terhadap pria maupun wanita, si miskin ataupun si kaya. Tetap bersopan santun, ramah tamah. Anggaplah mereka itu keluarga. Jika sudah cukup terbukti dengan nyata bergaul sopan santun, ramah tamah, selalu merendahkan diri, maka lambat laun yakin akan timbul kepercayaan diri masyarakat. Setelah dipercaya orang, hati-hati, jangan salah langkah. Perlihatkanlah kejujuran, jangan berani berdusta atau membohong, jangan ingkar dari sesuatu janji, meskipun repot harus ditepati kecuali ada halangan. Perlihatkanlah gaya dari jiwa satria. Bila berbicara harus dengan terus terang, benar atau salah janganlah disembunyikan. Dalam segala rupa hal, bicaralah dengan jujur dan hati terbuka, maka insya Allah akan mulia hidup kita. Tindak laku kita harus sedemikian rupa sehingga tidak tercela orang. Jika tidak, tentu nantinya dibenci. Buktikanlah kesadaran jiwa kita kepada sesama hamba. Janganlah berani mencela orang lain. Buktikanlah akal, pikiran, tenaga, harta benda kepada sesama hidup dengan suci hati, yakin tidak akan rugi. Dengan teman hidup janganlah bermusuhan, akibatnya rugi nanti. Selanjutnya, janganlah suka bermenung, bertopang dagu. Geraklah, gunakanlah kepandaian yang ada pada kita. Untuk membela diri kita, janganlah merasa malu.
Sebab jika demikian mungkin jadi miskin dalam segala bidang apa-apa yang dirasakan berat. Kerjakanlah sedikit demi sedikit dengan tekun dan sabar hingga selesai. Jangan lekas putus asa. Segala sesuatu harus sampai di ujung penghabisannya. Jangan berhenti di tengah jalan atau harus ringan tangan agar menguntungkan. Sepanjang dikandung badan, kita harus berkelakuan baik agar tidak ada yang mencela, bersopan santun, berbudi halus dalam perkataan, dalam tiap tindak laku. Janganlah menyakiti hati orang lain. Agama pun mewajibkan kita hidup di dunia ini berbuat baik kepada sesama hamba, malah saling membela, saling mengangkat harkat, saling menghormati, saling menghargai. Pokoknya jangan sekali merugikan sesama hidup. Hidup kita harus menjadi contoh, memberi contoh amal baik, khususnya kepada sesama hamba. Pentingkanlah memberi pertolongan dengan jalan apa saja seraya berhati ikhlas, rela, jangan mengharap akan dibalas kembali. Kita harus bersabar, malah berhati suci. Jangan sekali-kali mempunyai rasa iri kepada sesama hidup, harus sayang, malah bermurah tangan, lebih-lebih kepada fakir miskin dan yang bodoh. Kepada siapa kita sewajibnya harus memberi pertolongan atau melimpahkan rasa sayang. Jika atas kehendak yang maha suci kita pada suatu ketika menjadi pangkat dan memperoleh untung besar, ingatlah kepada yang kecil dan sayangilah mereka. Demikian tadi sedikit saya sampaikan pembuah batin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.